Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Zaini Anwar, NIM 2020 0960 11780, kelas 5B Institut Agama Islam Al-Qadiri Jember. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Supervisi dan Administrasi Pendidikan yang diampu oleh Bapak Fikri Farihin, MPDI, yang mana pada presentasi kali ini saya akan membahas tentang manajemen berbasis sekolah. Nah, di sini saya akan mempresentasikan materi tersebut berdasarkan dari buku Administrasi Pendidikan yang dikarang oleh Profesor Dr. Haji Engkoswara MED dan Dr. Haja Aan Komariah MPD. Nah, jadi apa itu manajemen berbasis sekolah atau yang dikenal dengan istilah school based management? Jadi definisi dari manajemen berbasis sekolah itu merupakan suatu model desentralisasi dalam bidang pendidikan yang memberikan otonomi untuk merancang, mengimplementasikan dan mengevaluasi manajemen partisipatif pada tingkat sekolah sesuai standar nasional pendidikan yang didasari dengan potensi, kemudian prakarsa dan prioritas agar tumbuh kemandirian sekolah. Nah, jadi salah satu model desentralisasi yang diterapkan dalam manajemen berbasis sekolah ini adalah school based management atau manajemen berbasis sekolah atau yang biasa disingkat dengan MBS. Nah, school based management ini diharapkan nantinya akan menumbuhkan kreativitas dan pemberdayaan terhadap lembaga yang bersangkutan atau sekolah yang bersangkutan. Nah, dalam buku tersebut tim peningkatan mutu SMP Depdiknas 2006 di situ mendefinisikan bahwasanya manajemen berbasis sekolah itu sebagai model pengelolaan sekolah berdasarkan kekhasan atau memiliki ciri khas atau memiliki karakter, kemudian memiliki kebolehan atau kemampuan dan kebutuhan sekolah dengan batasan seperti ini. Misalkan maka MBS itu menjamin adanya keberagaman dalam pengelolaan sekolah, tetapi harus tetap dalam koridor yang telah ditentukan atau koridor kebijakan pendidikan nasional. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang esensi dari manajemen berbasis sekolah. Nah, esensi dari manajemen berbasis sekolah ini yang pertama adalah otonomi, yang kedua adalah pemberdayaan, yang ketiga adalah kemandirian, dan yang keempat adalah fleksibilitas. Nah, jadi otonomi. Jadi MBS itu pada dasarnya memberikan kepercayaan kepada sekolah untuk mengembangkan prakarsa atau mengembangkan potensi-potensi yang ada di sekolah tersebut. Nah, yang kedua adalah pemberdayaan, yaitu merancang, melaksanakan dan mengevaluasi manajemen itu hendaknya dapat mempartisipasikan seluruh komponen yang ada di sekolah tersebut. Nah, nanti agar semua potensi itu dapat diberdayakan secara maksimal. Yang ketiga adalah kemandirian. Nah, MBS di sini atau manajemen berbasis sekolah ini menginginkan sekolah itu tidak tergantung sepenuhnya terhadap pusat. Jadi sekolah itu bisa mandiri, intinya bisa mandiri dalam memutuskan berbagai persoalan teknis. Bahkan nanti diharapkan sekolah itu memiliki kemandirian penuh dari segi finansial maupun mental. Intinya kemandirian. Jadi sekolah itu harus memiliki sifat kemandirian melalui melalui manajemen berbasis sekolah ini. Nah, yang keempat adalah fleksibilitas. Jadi sekolah itu lebih tahu persoalan-persoalan yang dihadapi, yang ada di sekolah tersebut, bagaimana kondisinya, bagaimana keadaannya. Nah, itu harus dihadapi secara teknis maupun inti kegiatan sekolah yaitu PBM ya. Jadi MBS itu memungkinkan sekolah untuk mengatur secara fleksibel hal-hal yang berkaitan dengan manajemen sekolah dengan tidak keluar dari kebijakan nasional. Itu maksudnya dari esensi manajemen berbasis sekolah. Nah, kemudian yang kedua adalah tujuan dari manajemen berbasis sekolah. Apa sih tujuan dari manajemen berbasis sekolah itu? Jadi pendidikan itu dapat dikelola secara baik, yaitu untuk mencapai kualitas, kemudian produktivitas, efektivitas, dan efisiensi, untuk memberikan kepercayaan kepada sekolah bahwasanya sekolah itu mampu, sekolah itu menguasai atau mampu mengelola untuk dan memberdayakan sumber daya yang tersedia di sekolah tersebut. Nah, itu tujuan dari manajemen
berbasis sekolah. Nah, di sini berdasarkan Distrik Provinsi Jawa Barat tahun 2001, mengidentifikasi tujuan melaksanakan MBS atau manajemen berbasis sekolah ini menjadi beberapa macam, 4. Yang pertama adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif sekolah dalam mengelola dan memberdayakan sumber daya yang tersedia. Yang kedua, meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan melalui pengambilan keputusan secara kooperatif. Yang ketiga, meningkatkan tanggung jawab sekolah kepada orang tua, kepada masyarakat, serta pemerintah tentang mutu pendidikan yang ada di sekolah tersebut. Dan yang terakhir adalah meningkatkan kompetisi yang sehat antar sekolah, antara sekolah A dan B itu harus diciptakan, harus ditingkatkan tingkat kompetisinya. Nah, jadi sehingga nanti sekolah tersebut itu mencapai mutu pendidikan sesuai dengan yang diharapkan. Yang berikutnya adalah prinsip manajemen berbasis sekolah, yaitu yang pertama adalah partisipasi. Nah, partisipasi di sini sangat penting untuk meningkatkan rasa memiliki, kemudian meningkatkan rasa memiliki warga sekolah terhadap sekolahannya, memiliki rasa tanggung jawab dan sebagainya. Yang kedua adalah transparansi. Jadi manajemen sekolah itu dilaksanakan secara transparan, tidak ada yang ditutup-tutupi. Jadi mudah diakses oleh semua anggota atau warga sekolah. Kemudian yang ketiga adalah akuntabilitas. Di sekolah itu harus mempertanggungjawabkan aktivitas penyelenggaraan sekolah yang telah dimandatkan oleh stakeholder dalam melakukan manajemen sebaik mungkin. Intinya sekolah itu harus memiliki tanggung jawab besar terhadap apa yang telah dilakukan. Kemudian yang keempat adalah profesionalisme. Nah, mencapai kemandirian dengan tingkat prakarsa dan kreativitas yang tinggi memerlukan yang namanya keprofesionalismean dari semua komponen personil, baik dari jajaran manajemen, kemudian pendidik dan tenaga kependidikan maupun yang lainnya. Nah, kemudian yang kelima adalah memiliki wawasan ke depan, yaitu ini dalam bentuk visi, misi, serta tujuan. Jadi sekolah itu memiliki strategi khusus, strategi untuk meningkatkan kualitas dari sekolah itu menuju ke arah pencapaian mutu pendidikan. Dan yang terakhir adalah sharing authority. Jadi dalam mengimplementasikan manajemen tidak one man show, tetapi berpijak kepada kekuatan kerja tim. Jadi lebih mengedepankan yang namanya kerja tim. Jadi tidak one man show atau tidak menonjolkan satu kelebihan dari seorang saja. Nah, yang berikutnya adalah pelaksanaan manajemen berbasis sekolah. Jadi MBS itu memfokuskan pada 2 sasaran kerja, yaitu pada manajemen peningkatan mutu sekolah serta peningkatan kontribusi dan partisipasi masyarakat. Nah, jadi seperti itu. Kemudian pembahasan yang berikutnya adalah dewan sekolah dalam manajemen berbasis sekolah. Jadi apa sih dewan sekolah dalam manajemen berbasis sekolah itu? Jadi pengertian dan fungsi dewan sekolah berdasarkan buku administrasi pendidikan yang saya baca ini, dewan sekolah itu atau komite sekolah itu adalah lembaga atau badan khusus yang dibentuk berdasarkan musyawarah yang demokratis oleh para stakeholder pendidikan di tingkat sekolah. Nah, jadi kalau yang biasa kita ketahui itu namanya adalah komite sekolah atau komite madrasah, di mana dewan komite ini adalah wadah yang berfungsi sebagai forum untuk mempresentasikan segala aspirasi. Nah, aspirasi dari siapa? Dari warga sekolah. Nah, kemudian yang ketiga adalah tujuan dewan sekolah atau komite sekolah. Di format kelembagaan dewan sekolah atau komite sekolah ini diarahkan pada beberapa hal. Yang pertama adalah mewadahi dan meningkatkan peran serta para stakeholder pendidikan di tingkat sekolah dalam merumuskan dan menetapkan berbagai kebijakan pengelolaan sekolah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mewadahi dan meningkatkan peran serta para stakeholder pendidikan di tingkat sekolah dalam memecahkan masalah-masalah pendidikan yang ada atau yang dihadapi di sekolah tersebut. Yang ketiga, memfasilitasi upaya peningkatan kinerja dan profesionalisme dalam upaya meningkatkan
mutu sekolah, mulai dari guru, staf, dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah menyediakan berbagai fasilitas yang dibutuhkan oleh sekolah dalam upaya meningkatkan proses belajar mengajar. Kemudian yang kelima adalah mengembangkan dan menetapkan program kurikulum efektif yang sesuai dengan kebutuhan anak serta masyarakat. Yang keenam yaitu memfasilitasi dan mengontrol penerapan sistem manajemen sekolah yang transparan dan demokratis dalam pendayagunaan sumber daya yang tersedia sesuai dengan prioritas kebutuhan pelaksanaan program sekolah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, yang terakhir adalah peran serta fungsi dari komite sekolah. Apa saja peran dan fungsi dari komite sekolah? Jadi dalam lampiran 2 Kemendiknas nomor 044 tahun 2002, peran dan tugas komite sekolah itu antara yang pertama adalah pemberi pertimbangan dalam penentuan pelaksanaan kebijakan pendidikan yang ada di satuan pendidikan. Kemudian yang kedua sebagai pendukung baik yang berwujud finansial, pemikiran maupun tenaga. Tentunya dalam hal ini untuk meningkatkan mutu dari sekolah tersebut. Yang ketiga adalah sebagai pengontrol atau controlling agency dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan. Yang keempat atau yang terakhir adalah sebagai mediator antara pemerintah dengan masyarakat. Nah, jadi itu adalah peran serta fungsi dari komite sekolah atau komite madrasah. Baiklah, untuk presentasi kali ini saya cukupkan sampai di sini terlebih dahulu. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.